Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ini adalah kabar yang mengejutkan buat kita semua, di mana Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dinilai sebagai gubernur yang penuh pencitraan. Tony RM dan Eko Kuntadi dalam wawancara di TV One secara terang-terangan, seorang Tony RM yang adalah seorang kuasa hukum, yang adalah seorang pengacara, menilai bahwa gebrakan-gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi selama ini beliau lakukan itu semua hanyalah pencitraan semata. Lebih sadis lagi, ketika Eko Kuntadi menilai bahwa seorang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin, karena beliau lebih pantas untuk menjadi sosok yang bisa menghibur masyarakat Jawa Barat. Pemirsa sekalian, saya sendiri tidak mengerti entah kenapa Bung Tony RM dan Eko Kuntadi ini bisa menilai Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Tetapi saya berharap bahwa seorang Gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi maupun masyarakat Jawa Barat harus bisa berpikir jernih, harus bisa menggunakan logika akal sehat. Siapa tahu kritikan-kritikan yang datang dari Bung Tony RM maupun dari Eko Kuntadi ada hal-hal positif, ada hal-hal yang konstruktif, ada hal-hal yang bisa dibenah, yang bisa dirubah oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, khususnya masyarakat Jawa Barat, di mana selama ini kita selalu membangga-banggakan kualitas, kinerja, serta gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi kepada kita semua, tetapi pada akhirnya dinilai oleh Bung Tony RM sebagai gebrakan penuh pencitraan dan oleh Eko Kuntadi sebagai gubernur yang lebih pantas untuk menghibur masyarakat. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Kang Deddy Mulyadi yang biasa akrab disapa Gubernur Jawa Barat ini gebrakannya memang terlalu berani. Makanya Presiden pernah mengatakan ini ngeri-ngeri sedap Gubernur Jawa Barat. Namun jangan lupa, walaupun memang untuk kepentingan penataan suatu daerah, tetap Kang Deddy Mulyadi harus tahu akibat kebijakannya itu, ya, ada orang-orang yang merasa dirugikan, dan orang yang dirugikan itu juga adalah warganya. Di mana ia kalau butuh bantuan, kalau butuh pelayanan tetap ke gubernur. Saya berharap Kang Deddy Mulyadi tidak menganggap sebagai musuh orang-orang yang dinilai atau perusahaan-perusahaan yang dinilai yang telah melakukan pelanggaran sehingga kemudian langsung ditindak dengan cepat. Pertanyaannya sesuai dengan tema, apakah itu pencitraan atau gebrakan? Temanya kan begitu. Pencitraan itu suatu kesan yang sengaja dibuat agar bercitra positif, citranya positif, sengaja dibuat. Nah, kalau gebrakan tentu kan, saya menyimpulkan begini, ini pendapat saya. Nanti kalau pendapat yang lain berbeda silahkan. Akan dinamakan pencitraan kalau gebrakan-gebrakan itu tidak dieksekusi dengan peraturan. Jadi hanya disampaikan di media sosial, kemudian dilakukan, diliput media, beberapa media diliput kamera-kamera, tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata ini taman hiburan iblis. Ya, di Puncak Bogor. Kemudian pelarangan study tour tadi yang Bang Adro sampaikan. Ya. Kemudian pelarangan seragam, pembelian seragam, LKS dan seterusnya.
pada dasarnya saya setuju karena saya sebagai orang hukum, ketika ada suatu pelanggaran memang harus ditindak. Akan tetapi ya, tetap harus sesuai prosedur. Contoh, pembongkaran. Apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Pembongkaran itu harus dilakukan oleh pemilik gedungnya sendiri yang dinilai melanggar, yang dinilai ilegal. Dalam waktu 30 hari. Jika tidak dibongkar sendiri sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baru kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk membongkarnya. Saya tidak tahu apakah pembongkaran gedung Hibis itu ya, itu sudah sesuai prosedur atau belum. Kang Tony, secara spesifik yang dirugikan masyarakat yang mana ya? Menurut Kang Tony, masyarakat yang mana? Yang bekerja di taman hiburan yang dibongkar atau yang mana, Kang? Sebenarnya? Ya tentu setiap perusahaan, contoh tempat hiburan objek wisata Hibis ya, tentu kan ada pekerja-pekerjanya. Kalau kemudian dibongkar, ini pekerjanya kan tentu nganggur. Nah, inilah yang harus diperhatikan, dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin ya, tidak harus represif. Tetapi harus dipikirkan dulu. Kemudian yang di Bekasi ada larangan. Ini tanah-tanah siapa? Lebih bagus lagi dikaji dulu tuh, dipanggil wali kotanya, dipanggil bupatinya, dilihat, dicek, bila perlu diploting oleh BPN. Suratnya apa? Dilihat, beli dari mana? Jangan sampai turun itu masih tanda tanya, ini tanah siapa? Nah, itu kan artinya kurang persiapan. Bang Haidar Sam, komentar dulu Bang Haidar Sam. Ini Kang Tony masih, kalau bahasa anak sekarang apa? Soft spoken kayaknya. Itu dia. Kang Tony. Ya, Pencitraan karena katanya. begini, karena saya belum melihat langsung ya kajian-kajiannya dari Gubernur Jawa Barat sehingga kemudian memutuskan atau melakukan tindakan seperti yang kita saksikan. Yang kami lihat ya, ini di media sosial ya, itu terkesan dadakan, buru-buru dan harus. Nah, sementara peraturannya saya tidak tahu apakah sudah dibuat atau belum. Itu dia. Jadi pencitraan maksud Anda gitu ya? ya, silakan. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Tony RM ketika beliau memandang tentang segala kebijakan, tentang segala keputusan, tentang segala gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi selama ini. Tentu saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa mari kita berpikir dan menggunakan logika akal sehat kita, bahwa siapa tahu kritikan-kritikan yang datang dari Bung Tony RM ini adalah kritikan-kritikan yang membangun, adalah kritikan-kritikan yang konstruktif, adalah kritikan-kritikan yang bisa mengubah Jawa Barat menjadi lebih baik. Mungkin selama ini apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ada yang salah. Beliau bukan pribadi yang sempurna. Beliau adalah manusia yang penuh dengan kekhilafan, yang penuh dengan kekurangan dan lain sebagainya. Memang bahwa selama ini kita selalu memuja-muji, kita selalu memberikan apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi atas segala keputusannya, atas segala kebijakannya, atas segala gebrakannya. Tetapi siapa tahu bahwa apa yang diingatkan oleh Bung Tony RM dalam cuplikan video tadi mungkin ada benarnya, bahwa segala sesuatu harus mengikuti aturan mainnya. Ada standar operasional prosedur, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Apalagi Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang gubernur, di mana segala sesuatu yang beliau lakukan harus benar-benar tetap berpatok pada aturan. Tetapi kalau memang apa yang dikritik oleh Bung Tony RM pada akhirnya sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, saya pikir baik-baik saja. Dan saya berharap bahwa kritikan dari Bung Tony RM ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa Barat maupun oleh Kang Deddy Mulyadi. Apalagi saya mengenal Kang Deddy Mulyadi itu adalah pribadi yang bukan anti kritik. Beliau selalu welcome atas segala masukan, atas segala usul saran, atas segala buah pikiran yang datang dari masyarakat. Semoga saja ada hal-hal baik yang bisa dipertimbangkan kembali, yang bisa dievaluasikan kembali oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalau memang selama ini apa yang Kang Deddy lakukan ada sesuatu yang lupa,
ada sesuatu yang belum diselesaikan, ada aturan yang tidak sesuai dan lain sebagainya, monggo itu dibenahi kembali, itu dievaluasi kembali. Tetapi rasa, semangat, nilai pengorbanan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sudah sangat luar biasa. Bahkan Bung Tony RM pun mengakui bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang tegas, adalah pribadi yang berani, adalah pribadi yang benar-benar mau berpihak kepada rakyat. Jadi itu saja tanggapan singkat saya terkait dengan komentar yang disampaikan oleh Bung Tony RM. Kalau memang ada kekeliruan, mungkin itu bisa dibenahi, dan mungkin siapa tahu bahwa apa yang dikritik oleh Bung Tony RM ini bisa menjadi pengingat bagi Kang Deddy Mulyadi maupun bagi pemerintah yang ada di wilayah Jawa Barat ini. Mari, berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita bersama-sama menyimak kritikan yang datang dari Eko Kuntadi, di mana Eko Kuntadi mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi lebih cocok untuk menghibur rakyat daripada menjadi seorang pemimpin. Benarkah demikian? Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. YouTube-nya Kang Deddy kan agak mirip-mirip Baim Wong gitu, ada nangis-nangisnya, ada apa kan, itu hiburan buat kita. Tapi tentu saja bagi kita masyarakat, seorang gubernur fungsinya jangan sampai sama dengan Baim Wong dong. Dia harus lebih, karena itu kita memilih dia sebagai gubernur. Misal dalam kasus pembongkaran tempat hiburan di Puncak, katanya ini adalah penyebab banjir. Kalau itu memang dasarnya, saya yakin penyebab banjir bukan cuma satu gedung, bukan cuma satu bangunan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah penataan kawasan Puncak. Jadi mungkin yang dibongkar nanti 100, 200 film, 400, 500, bongkar semua. Kalau itu nggak dilakukan, ini pencitraan. Cuma satu, gegayaan di YouTube, orang-orang tepuk tangan, kita menangis-nangis, sama seperti kita nonton Baim Wong, setelah itu selesai. Itu yang penting. Pencitraan atau bukan, saya lihat bukan saat ini, tetapi apakah itu berlanjut atau tidak. Ataukah cuma sekedar show sebentar, lalu lupa, kemudian Puncak begitu lagi, besok Bogor banjir lagi. Kalau mau, selesaikan semuanya. Total, itu bukan pencitraan namanya, gebrakan. Kan gebrakan di awal ya, dia menggebrak lalu dilanjutkan dengan kegiatan yang konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya kebijakan soal penghapusan pajak bagi kendaraan bermotor yang nunggak. Ramai juga tuh kemarin. Ya kan rame kan, kalau Anda nunggak 3 tahun, bayar sekarang, pajak Anda dihapus. Ada insentif bagi penunggak pajak. Ada insentif bagi orang yang nakal tidak bayar pajak. Pertanyaannya, insentif apa yang diberikan kepada orang yang taat bayar pajak? Nggak ada. Bayangkan, gubernur memberi kebijakan, memberi insentif kepada orang-orang yang tidak taat peraturan, sementara orang-orang yang taat peraturan tidak diberi insentif. Ini kan jadi problem dalam konteks kebijakan publik. Harusnya kan yang diberi insentif adalah orang-orang yang setiap tahun taat bayar pajak, bukan orang-orang yang tidak taat bayar pajak. Jangan sampai yang udah taat bayar pajak jadi nyesel ya. Ya, ini problem. Apakah ini gebrakan atau pencitraan, kita nggak tahu. Tetapi memang bagi masyarakat yang memang tidak mau bayar pajak, seneng. Iya kan? Hore, gubernur hebat, pajak dihapuskan. Apakah dengan insentif kemarin pajak yang dihapuskan, besok dia akan bayar pajak? Tahun depan bayar pajak? Belum tentu. Karena barangkali mudah-mudahan gubernurnya tetap Deddy Mulyadi, sehingga besok ada dihapuskan lagi, tidak bayar pajak lagi, dan tetap bergayanya sama. Karena itu menurut saya harus dipikirkan hal yang lebih lebih jangka panjang lah. Jangan sampai gebrakan-gebrakan ini justru merugikan masyarakat Jawa Barat. Dengan insentif kepada pelanggar pajak, Jawa Barat kehilangan pendapatan 30 triliun. Potensi pendapatan 30 triliun. Bayangkan uang 30 triliun itu bisa digunakan apa? Untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat, anak-anak miskin di Jawa Barat.
Jadi bukan dengan gaya pencitraan ditepuk tangani oleh orang yang malas bayar pajak, kemudian berakibat kepada anak-anak sekolah di Jawa Barat, misalnya gedung-gedung sekolah yang uang itu bisa digunakan untuk itu, malah nggak bisa. Sejauh itu ya Bang dampaknya? Ya kan, kalau kekurangan pendapatan 30 triliun sebagai potensi pendapatan pajak, berarti ada program yang nggak bisa jalan dong. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Jadi, saya minta maaf karena memang dalam konten saya kali ini saya tidak menampilkan videonya, hanya foto dari Bung Tony RM maupun Eko Kuntadi. Karena itu adalah cuplikan video dari TV One. Saya khawatir ada pelanggaran hak cipta dan lain sebagainya, sehingga saya hanya mengambil suaranya saja. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa pemirsa sekalian kita bisa menyimaknya dengan baik apa yang dikatakan oleh Bung Tony RM maupun Eko Kuntadi. Kalau kritikan dari kedua orang ini semuanya adalah rasa cinta, semuanya demi kebaikan, semuanya untuk pembenahan, semuanya sebagai bahan evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat dan pemerintahannya, kenapa tidak? Siapa tahu kritikan-kritikan dari mereka berdua ini adalah hal-hal yang konstruktif, hal-hal yang mungkin selama ini lupa. Ketika ada masukan dari masyarakat seperti ini, tentu ini menjadi poin positif bagi Kang Deddy Mulyadi untuk bisa belajar banyak selagi beliau masih menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Karena siapa tahu di suatu hari nanti kita masyarakat Indonesia menginginkan sosok Kang Deddy Mulyadi bisa maju untuk menjadi RI 1. Jadi waktu yang akan menjawabnya. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa semangat yang ada di dalam diri dari Kang Deddy Mulyadi jangan pernah pudar. Pengorbanan yang selalu berpihak kepada rakyat jangan pernah lelah, karena rakyat pastinya akan selalu mencintai pemimpin yang selalu berada di tengah-tengah rakyat. Ketika rakyat ada masalah, seorang pemimpin harus berada di dalamnya. Itulah selama ini yang kita saksikan dari apa yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada kita semua. Sehingga saya secara pribadi hanya mau katakan bahwa apa yang disuarakan oleh Bung Tony RM maupun Eko Kuntadi, kalau memang itu berdampak positif, monggo itu dibenahi, monggo itu dievaluasi. Karena semuanya demi kemajuan wilayah Jawa Barat. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.